Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang pemeriksaan SITA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arab Putra dengan NIM 1201233000137. Perkenalkan, nama saya Nisananda Satria Wirutama dengan NIM 120123123-010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 12.012.3024. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Putra dengan NIM 12.0123.00121. Perkenalkan, nama saya Razia Tulusnya dengan NIM 12012330026. Pemeriksaan SITA. SITA adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Adapun dasar hukumnya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kedua, Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang cita jaminan. Yang ketiga, ketentuan hukum acara perdata. Yang keempat, kompilasi hukum Islam atau KHI. Pasal 136 KHI mengatur tentang cita marital. 5. Penetapan Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan penetapan atau perintah sita, baik sita jaminan, sita eksekusi maupun sita marital. Yang keenam, peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama yang terkait dengan peradilan agama juga dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sita. Tenggang waktu pemeriksaan sita dan akibat jika terlewati. Tenggang waktu pengajuan sita harus diajukan sebelum atau selama pemeriksaan perkara berlangsung. Pasal 227 HIR. Jika dilakukan setelah putusan, maka tidak sah, kecuali untuk eksekusi. Tenggang waktu pelaksanaan sita. Setelah penetapan dikeluarkan, harus segera dilaksanakan, idealnya dalam waktu 7-30 hari. Jika terlalu lama, bisa dianggap tidak sah atau kadaluarsa secara praktis. Akibat jika melewati tenggang waktu. 1. Permohonan sita ditolak atau gugur. 2. Sita dianggap tidak sah secara hukum. 3. Tergugat bisa menggugat balik jika ada kerugian. Yang keempat, eksekusi menjadi sulit atau tidak mungkin dilakukan. Yang kelima, melanggar asas kepastian hukum dan itikat baik. Alasan permohonan mengajukan permohonan sita. Dalam hukum acara perdata, sita bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan langkah perlindungan hukum sementara yang diajukan oleh penggugat atau pihak yang berkepentingan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan hakim di masa mendatang. Oleh karena itu, permohonan sita biasanya diajukan bersamaan dengan gugatan atau dalam perkara tertentu. Bahkan sebelum gugatan diajukan secara resmi atau dikenal sebagai voorlopig materialegend dalam doktrin Belanda. Beberapa alasan utama seseorang atau penggugat atau pemohon mengajukan permohonan sita antara lain untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari apabila gugatan dikabulkan. Adanya kekhawatiran tergugat akan mengalihkan, menjual atau menyembunyikan harta benda miliknya guna menghindari pelaksanaan putusan, mencegah tergugat dari pelaksanaan curang, fraudulen dalam mengelola harta selama proses hukum berlangsung. Dan yang terakhir, adanya hak kepemilikan atau penguasaan yang sah atas barang yang berada dalam penguasaan pihak lain. Barang atau objek perkara bersifat penting atau krusial dan berkepentingan langsung dengan pokok sengketa. Cara memperkuat permohonan sita. Permohonan sita bukanlah prosedur yang otomatis dikabulkan oleh pengadilan. Meskipun permohonan sita dapat diajukan oleh penggugat dalam gugatan perdata, hakim tidak serta mengabulkan karena sifat permintaan ini sangat serius
atau berpotensi membatasi hak milik seseorang secara sementara sebelum ada keputusan hukum yang final. Oleh karena itu, pemohon perlu menyusun permohonan secara kuat dan meyakinkan baik dari sisi formil maupun material. Nah, berikut adalah cara-cara memperkuat permohonan kita. Agar permohonan kita dapat dikabulkan oleh hakim, pemohon harus memperkuat posisinya dengan cara yang pertama, melampirkan bukti kepemilikannya, perjanjian atau dokumen hukum yang menunjukkan hubungan hukum antara pemohon dan objek perkara. Yang kedua, membuktikan adanya kekhawatiran yang berdasarkan, misalnya dengan bukti bahwa tergugat telah menjual sebagian harta atau tidak kooperatif. Yang ketiga, menggugat pendampingan hukum atas kuasa hukum agar pemohonan disusun secara sistematis sesuai hukum acara. Selanjutnya, menunjukkan urgensi dan kepentingan hukum yang ingin dilindungi melalui sita. Dan yang terakhir adalah menyebutkan alasan bahwa tanpa sita, putusan yang akan datang akan menjadi sia-sia karena tidak bisa dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diajukan dalam permohonan sita jaminan. Permohonan sita jaminan merupakan permohonan prosesual yang diajukan untuk menjaga agar harta kekayaan tergugat tidak dialihkan, dijual, atau disembunyikan selama perkara perdata berjalan di pengadilan. Karena permohon ini menyentuh hak milik seseorang tanpa ada putusan akhir, maka hukum acara mensyaratkan sejumlah ketentuan formal dan material yang harus dipenuhi agar hakim bersedia memberikan penetapan sita. Pertama, syarat formal. Permohon harus disampaikan kepada ketua pengadilan. Permohonan diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negara tempat tergugat domisili atau tempat objek berada. Bisa diajukan bersamaan dengan gugatan pokok atau sebagai permohonan terpisah selama perkara belum diputus. 2. Ada gugatan pokok. Sita tidak dapat diajukan tanpa ada perkara pokok yang sedang berjalan karena sita hanyalah pengaman atas objek dalam perkara. Penggugat harus memiliki kepentingan hukum dan klaim tertentu terhadap tergugat. 3. Objek sita harus dinyatakan secara jelas dan terinci. Tidak boleh bersifat umum atau abstrak. Harus menyebut identitas objek secara spesifik. 4. Dilampiri alat bukti permulaan. Permohon harus disertai bukti awal yang menunjukkan kebenaran hubungan hukum antara pemohon dan tergugat. Bukti ini bukan untuk membuktikan seluruh perkara, tapi cukup untuk meyakinkan hakim bahwa permohon bukanlah spekulatif atau palsu. 2. Syarat material. 1. Adanya kekhawatiran yang berdasar bahwa aset tergugat akan dihilangkan. Permohon harus menunjukkan bahwa ada alasan logis dan konkret untuk percaya bahwa tergugat akan mengalihkan aset ke pihak lain, menjual objek, menyembunyikan atau memindahkan objek, menghancurkan atau merusak objek. Kekhawatiran ini harus diajukan melalui bukti perilaku tergugat, riwayat keuangan, pengakuan, atau indikasi tindakan tergugat yang merugikan. 2. Objek sita harus milik atau dapat penguasa tergugat. Permohon tidak dapat meminta penyitaan atas objek yang tidak ada kaitannya dengan tergugat. Jika objek milik pihak ketiga, maka bisa ditolak kecuali pemohon bisa menunjukkan hubungan hukum antara tergugat dan pihak ketiga. Misalnya persekongkolan atau aset dialihkan secara tidak sah. 3. Adanya kepentingan hukum yang ingin dilindungi. Permohonan harus dapat menunjukkan bahwa tanpa adanya sita, permohonan akan mengalami kerugian nyata dan sulit mengeksekusi putusan jika gugatan dikabulkan. Ini termasuk dalam prinsip pengamanan eksekusi, bukan balasan dendam atau penyalahgunaan wewenang. 4. Sita tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau undang-undang. Tidak semua objek dapat disita meskipun tergugat memilikinya. Objek yang tidak dapat disita menurut hukum antara lain: pertama, gaji pokok tertentu yang dibutuhkan untuk kehidupan dasar tergugat. 2.
barang milik negara. 3. Barang yang menyangkut fungsi publik seperti mobil dinas dan tanah wakaf. 3. Ketentuan tambahan. Menurut praktik pengadilan dan NBUI. Baik, kemudian ada kewajiban penggugat. Yang pertama itu mengajukan permohonan secara sah ke pengadilan disertai alasan dan bukti awal. Yang kedua, mengajukan itikat baik, tidak menyalahgunakan permohonan sita. Yang ketiga, menjelaskan objek sita secara rinci dan jelas. Yang keempat, memberikan jaminan ganti rugi. Yang kelima, melanjutkan perkara pokok secara aktif, tidak menunda proses hukum. Selanjutnya, kewajiban tergugat. Yang pertama itu menghormati putusan pengadilan terkait sita, tidak mengalihkan atau merusak objek sita. Yang kedua, memberikan akses kepada juru sita untuk melaksanakan sita. Yang ketiga, itu ada jika tidak setuju, mengajukan perlawanan melalui jalur hukum, bukan dengan perlawanan fisik. Yang terakhir, yang keempat, tidak membunyikan aset atau memindahkan barang secara diam-diam. Selanjutnya, tahapan-tahapan pelaksanaan sita. Yang pertama, persiapan pelaksanaan sita. Juru sita dibantu oleh saksi-saksi, biasanya 2 orang, mempersiapkan diri dengan membawa surat penetapan sita dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Terus yang kedua, pemberitahuan sita. Juru sita mendatangi tempat di mana barang atau harta yang akan disita berada. Juru sita memberitahukan secara jelas maksud dan tujuan kedatangan serta menunjukkan surat penetapan sita kepada pihak yang menguasai barang atau harta tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi dan pencatatan barang sitaan. Juru sita melakukan identifikasi secara cermat terhadap barang atau harta yang disita. Setiap barang dicatat secara detail dalam berita acara penyitaan, termasuk ciri-ciri fisik, jumlah, merek, dan kondisi barang. Jika berupa tanah atau bangunan, batas-batas dan luasnya juga dicatat. Selanjutnya, yang keempat, pengancaman barang sitaan. Setelah dicatat, barang sitaan diamankan. Cara pengamanan dapat bervariasi tergantung jenis barang. Misalnya barang bergerak dapat disegel atau dititipkan kepada pihak ketiga. Untuk tanah dan bangunan, juru sita biasanya memasang plang pemberitahuan bahwa tanah atau bangunan tersebut telah disita. Yang kelima dan terakhir, pembuatan berita acara sita. Juru sita membuat berita acara pelaksanaan sita yang membuat keterangan mengenai waktu tempat pelaksanaan sita, identitas pihak-pihak yang hadir, daftar barang yang disita, dan kondisi barang pada saat disita. Selanjutnya ada tahapan pemeriksaan sita. 1. Pengajuan permohonan diawali oleh penggugat yang meminta sita terhadap harta milik tergugat. Permohonan ini diajukan ke pengadilan bersamaan dengan gugatan pokok atau secara terpisah. Jenis sita yang bisa dimohonkan, yang pertama sita jaminan, sita eksekusi, sita marital. Yang kedua, pemeriksaan oleh hakim. Hakim memeriksa kelayakan permohonan sita, termasuk adanya hubungan hukum, resiko tergugat, mengalihkan atau membunyikan harta, bila menganggap layak pengadilan menerbitkan penetapan sita. Yang ketiga, ada pelaksanaan sita oleh juru sita. Berdasarkan penetapan hakim, juru sita melakukan penyitaan terhadap barang atau harta tergugat. Proses ini meliputi pendataan dan pencatatan barang yang disita, penempelan berita acara sita, dapat disertai pengawasan fisik terhadap barang. Yang keempat, ada pencatatan
Dalam berita acara, jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita yang akan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Salinan pihak acara disampaikan ke para pihak. Yang kelima, ada penyelesaian sengketa pokok. Setelah gugatan pokok diputus dan bila penggugat menang, maka bila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka sita tadi bisa digunakan sebagai dasar eksekusi. Jadi kesimpulannya, pemeriksa sita adalah tahap dalam pelaksanaan penyitaan benda milik tergugat oleh jurusita berdasarkan penetapan hakim. Proses ini bertujuan memastikan keberadaan dan kondisi benda yang disita agar sah secara hukum dan dapat dijadikan jaminan dalam perkara. Pemeriksaan dilakukan dengan disaksikan aparat setempat dan dituangkan dalam berita acara. Jadi sekian itu saja dari materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum